Gak ada buktinya itu sama aja hoax. Kalian kan sudah pintar, jadi kalian harus ngerti lah. Oh, ini orang ini mau cari tenar. Oh, orang ini mau nyalek dengan cara cari tenar begini. Oh, orang ini begini. Orang tuh kalau misalkan karena Allah udah pasti berhasil. Tujuannya itu kebaikan udah pasti berhasil. Tapi kalau tujuannya keburukan itu tidak akan mungkin berhasil. Percaya itu, kamu pegang itu. Kalau misalkan tujuannya untuk kebaikan, itu sudah pasti dilancarkan oleh Allah, bagaimanapun caranya. Tapi kalau tujuannya untuk keburukan, udah pasti tidak akan berhasil. Gitu. Pada numpang tenar, kalau orang numpang tenar gak akan berhasil. Tapi kalau orang itu benar karena Allah, pasti akan berhasil. Itu, percaya itu deh. Ando jok, jangan halu, aku sudah jadi diva. Masa aku harus balik lagi jadi nol? Orang aku bukan petinju kok kamu mau suruh main tinju. Itu gimana? Aku tuh penyanyi, host bintang film. Masa suruh main tinju? Lah otak lu di mana? Kalau aku petinju, lah itu baru. Aku penyanyi loh. Banyak segudang prestasi kok kamu suruh tinju. Itu di mana otak lu? Itu kan lawak kalau gua main tinju. Kecuali ada yang gua tuju, nah itu baru. Di mana harga diriku kalau aku jadi petinju? Kalau misalkan kita mau terjun jadi petinju ya jangan setengah-setengah. Langsung jadi petinju dunia gitu. Nah kalau aku mau konser ke Malaysia, konser Singapura, jadi petinju tuh di mana sih? Pertanyaan kamu tuh bodoh. Kamu harusnya bertanya, Mami DP, bentar lagi mau konser di mana? Nah, itu baru bener. Mending main bulu tangkis gua, baru itu oke lah main bulu tangkis. So main petinju kan cuma bisa diketawain harga diri kita. Gitu loh. Kecuali aku bukan penyanyi, kecuali aku bukan bintang film, kecuali aku bukan bintang sinetron. Nah, lu main tinju baru buat anak-anak baru lah. Kalau aku petinju mas, aku sudah mengawali, aku sudah dedengkotnya petinju dari dulu sampai masuk penjara. Masa suruh main tinju itu gimana ceritanya? Matanya merah. Masa sih? Oh, kamu babunya tak Ando? Kok menyampaikan? Coba dia sendiri suruh ngomong sama gue. Biar dia tahu diri, dia siapa, gue siapa. Gitu loh. Kamu pembantunya Ando? Dibayar berapa kamu Ando? Apa sih prestasi lu? Hah? Siapa itu yang tanya? Lia Maria. Aduh, Lia Maria, kamu baru melek ya? Lia Maria, kamu baru melek kamu? Kamu masih tanya prestasinya aku apa? Itu apa? Kamu baru melek kamu? Nggak ada yang marah-marah di sini, nggak ada. Kamu jangan baper. Aku cuman jawab. Yang penting gue gak jadi pelakor. Dah. Jadi jangan banyak ngomong. Gue bukan pelakor, gak jadi pelakor, gak jadi godain laki orang, gak godain siapa-siapa. Ari kapan aja bisa kalau misalkan memang jodoh dan rezekinya sama. Semua penyanyi itu bisa kok duet sama saya, kalau memang sudah waktunya dari Allah. Jadi kalau memang sudah waktunya dari Allah, tidak ada yang bisa melarang. Lah kalau belum waktunya dari Allah, lah kalau mau duet nyanyi sama aku ya nggak bisa. Gitu. Baru lahir kayaknya Miha, terus mencet HP, bener banget. Atau mungkin lagi caper aja pingin gue pingin gue jawab. Suruh searching Google aja Mi. Mungkin dia nggak bisa caranya searching Google sayang. Aku nggak ngerti yang dimaksud siapa. Kak, aku kangen banget sama kamu. Makanya kan di sini kan aku live Instagram. Aduh, Ando ini apa sih? Lu yang emosi? Gue nggak ada yang emosi. Gue cuma ngejawab. Lu babunya apa enggak? Tinggal jawab. Kalau bukan babunya tinggal jawab. Ando jangan bersuuzon. Jadi orang harus positive thinking. Ando, coba gue mau tahu Ando ini siapa sih? Ingin tahu ini akun bodong atau siapa sih? Ingin kenal
gue udah sangat rendah hati sekali lo mau live sama lo. Kalau lu babunya tinggal ngomong, iya gue babunya, gue dibayar gitu. Ini si Ando mana nih, si Ando nih? Jangan di-decline lu. Hai Malaysia, tunggu aku konser ya di sana ya. Doain ya, mudah-mudahan tidak ada halangan after pemilihan presiden. Mudah-mudahan konser aku tidak ada halangan di Malaysia. Doain ya, mudah-mudahan dikasih lancar sama Allah. Nah, kalau ngomong prestasi, konser tuh prestasi. Ingin tenar kali. Ayo coba itu akun fake nih. Oh, akun fake. Pantesan takut lo sama gua. Ya sayang, aku lagi live Instagram dulu ya. Udah, aku udah jalan pulang ya. Oke, hati-hati. Dah, assalamualaikum. Tuh kan enable to join. Takut lo sama gue. Kalau jadi penakut jangan. Aduh, udah deh. Lu mancing-mancing tapi penakut percuma. Kau di decline unable to join, hilang lagi, nggak punya TV pula ya. Nih, udah gue blok aja. Gue nggak bisa ya kalau sama orang-orang pecundang, pengecut itu nggak bisa Dewi Persik. Dewi Persik nggak bisa. Dewi Persik circle-nya itu orang-orang yang gentle, orang-orang yang apa adanya, orang-orang yang profesional. Kalau orang-orang yang cuma numpang tenar, itu nggak bisa berteman sama Dewi Persik, tuh nggak bisa. Karena Dewi Persik nggak bisa dimanfaatkan begituan. Sekali-kali meeting kok sekali-sekali sih? Kan gue pelopor. Gimana sih? Gue ini pelopor, kamu baru lahir ya? Gue ini pelopor tinju. Sampai masuk penjara itu Dewi Persik. Lu baru lahir lo. Gimana sih? Dewi Persik itu pelopor tinju kalau kamu mau tahu. Kamu baru lahir kamu. Sekarang ini udah bukan waktunya tinju-tinju Dewi Persik, waktunya mencapai puncaknya untuk memetik buah. Jadi tunggu aku konser, itu baru bener. Kemarin udah konser di Singapura, nggak ada penyanyi dangdut di Star Theater, baru Dewi Persik, itu prestasi namanya. Ada lagi nanti insya Allah di Malaysia, doain, itu konser baru bener. Kok kecewa sama Pak Ganjar? Kalau aku sih enggak ya, nggak kecewa. Aku senang, tenang, siap, profesional, itu Pak Ganjar. Kalau misalkan yang lain-lain, aku sempat kasihan ya sama Pak Prabowo, tapi ini kan balik lagi buat negara Indonesia ya. Jadi buat aku, siapapun itu nanti presidennya, mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan benar-benar mencintai rakyat, bukan hanya janji-janji saja, tapi tidak terlaksana. Ya seperti itu. Tapi kalau aku kenal Pak Ganjar kan udah dari dulu. Beliaunya memang ramah, beliaunya memang orangnya memang sabar, apa adanya, orangnya profesional dan tegas. Makanya aku pilih Pak Ganjar, apalagi Pak Mahfud sama-sama orang Madura sama saya. Menoreng Madura itu ya begitu orangnya, apa adanya. Kalau iya, enggak. Gitu. Jadi kalau mau pilih presiden itu ya, kalau aku pribadi yang sudah aku kenal lah, yang sudah tahu sepak terjangnya dulunya seperti apa gitu. Jadi setidaknya kalau Pak Ganjar kan udah 10 tahun jadi gubernur, 10 tahun jadi 10 tahun jadi gubernur kan, minimal kan kita sudah tahu sepak terjangnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan ada yang gue kecewa, enggak lah, aku nggak kecewa, justru luar biasa Pak Ganjar. Beliaunya itu malah justru siap. Nah, itu yang terpenting. Gitu. Siapapun presidennya, kalian nggak usah saling membuli. Kita lihat yang terbaik seperti apa, gitu. Jangan saling membuli. Misalkan saya nomor 3, kalian nomor 2, kalian nomor 1. Yang penting kita tetap bersaudara. Itu yang benar. Jangan mau diadu domba. Jangan mau dipanas-panasin. Oh, gue benci sama si paslon ini, gue benci sama si paslon itu. Kalau orang pinter, nggak akan jelekin kubu yang lain. Dia tetap wise, dia punya pemikiran tersendiri. Gitu. Rukun, damai, itu baru benar. Nah, karena Pak Ganjar sendiri itu mengajarkan kepada kita, terutama
kepada sahabat Ganjar untuk tidak menjelekkan paslon manapun. Kita tetap profesional aja. Siap tidak siap ketika kita lagi debat capres, kita harus punya materi yang harus bisa dijawab, yang sesuai dengan logika. Itu aja. Jadi kalau aku pribadi nggak mau menjelekkan A, nggak mau menjelekkan B, nggak mau menjelekkan siapapun. Jangan sampai intinya kalian itu terprovokasi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalian kan udah orang cerdas, orang berpendidikan. Masa hanya karena iklan, masa hanya karena begini, hanya karena begitu, berita-berita hoax kalian percaya. Kalau kalian mengenal presiden kalian, calon presiden kalian, kalian tidak akan termakan berita hoax, gitu aja. Ya kan? Jadi apapun itu, udah. Kalau masalah politik-politik, kita pasrahkan kepada yang di atas. Semoga yang amanah. Tapi kalau kamu tanya, siapa pilihan Dewi Persik? Ya aku Pak Ganjar, gitu. Ya kan? Halo Kak Elisha Olive. Siapa yang menang itulah presiden kita, Mami. Ya. Karena apa? Opini media itu lebih kejam daripada kenyataan. Biasanya seperti itu. Karena saya korban media. Media itu ada yang pro sama kita, ada yang kontra sama kita. Jadi kalau misalkan, ya tapi balik lagi kita lihat medianya. Media yang bertanggung jawab atau tidak, dalam arti media legal atau ilegal. Kalau kamu mau cari media ilegal, kamu lihat di YouTube. Itu banyak orang yang menjelekkan Dewi Persik. Supaya Dewi Persik jatuh, contohnya kayak gitu. Begitupun juga Capres. Kalau misalkan kalian cuma ngeliat akun-akun gosip atau berita-berita gosip yang nggak masuk akal, yang sepertinya itu tidak seperti itu kejadiannya, ya kalian jangan capek-capekin hati untuk untuk menjadi buzzer atau apa. Kalian sesuai dengan hati nurani kalian aja. Kalian pilih siapa? Gitu. Halo Mbak Rere. Iya Mbak Susan, mau siapapun monggo. Semua punya hak untuk memilih, semua berhak untuk bersuara. Kalau aku Pak Ganjar, kalau Mbak Susan barusan Pak Prabowo, monggo. Berarti kan sudah uh, punya pemikiran tersendiri, punya gagasan tersendiri, punya keputusan tersendiri. Kenapa memilih? Lah kalau aku tetap Pak Ganjar gitu. Jadi apapun pilihannya monggo, tidak ada yang mau pilih Pak Anies ya monggo. Silakan, siapapun pilihannya monggo, tapi jangan menjelekkan kubu yang lain. Gitu. Nggak apa-apa Mbak Indah, Ustadku juga pilihnya soalnya Pak Ganjar. Kalau Ustadznya Mbak pilihnya Pak Prabowo, kalau Ustadku Pak Ganjar. Nggak ada yang salah. Semua berhak untuk memilih, semua punya suara. Yang kasihan itu apabila kalian golput, jangan sampai golput. Kalian harus punya suara. Amin, Mas Mr. Hand. Ya, kalau misalkan Pak Ganjar tutup akun, nggak mau bicara atau kayak gimana, itu ada tutup akun, yaitu kebijakan dari Pak Ganjar sendiri. Ya mungkin nggak mau rame-rame, nggak mau berisik, karena sekarang kan kebanyakan itu buzzer ya, gitu loh. Kebanyakan orang yang komen kayak saya nih, yang nonton dikit, tapi ketika saya konser yang nonton banyak. Kayak begitu, karena nggak semua orang pemegang sosmed. Satu orang bisa punya 10 sosmed. Jadi gimana dong? Satu orang bisa punya 10 akun. Daripada orang itu berisik, daripada orang itu mengadu domba, lebih baik seperti Pak Ganjar, tutup langsung kolomnya. Misalkan orang mau kolom ngomen apa, tutup aja. Gitu. Ngapain pusing-pusing? Jangan termakan dunia sosmed, guys. Pokoknya jangan sampai golput. Kasihan kalau misalkan kalian golput, kalian harus bisa memilih suara, harus memilih siapa, lihat paslon yang lain yang bukan pilihan kita. Intinya 3 presiden kita ini punya niat yang baik buat negara Indonesia. Jadi jangan sampai kita saling menjelekkan. Sekiranya siapapun itu presidennya, ya itu berarti yang terbaik buat kita. Tapi kalau kalian tanya, siapa pilihan Dewi Persik? Bapak Ganjar Mahfud. Udah. Sampai Anda nyalek Mbak Dewi? Enggak. Aku jadi penyanyi aja. Jawabnya aku wakil jadi penyanyi. Nanti aja kalau aku udah pinter, kalau aku sudah lebih mengutamakan rakyat, aku nyalek.
Sekarang ini aku lagi ngurusin diriku sendiri, lagi mau cari lagi gimana caranya supaya tatanan hubungan dalam percintaan, dalam rumah tangga itu baik. Nah, kalau aku sudah bagus rumah tanggaku dan kehidupan aku, baru aku nyalek. Hidupku morat marit itu katanya nyalek aku. Nanti kalau hidupku sudah aman, baru. Assalamualaikum. Mau dong. Aku nggak, aku kemarin nggak ngambil job ulang tahun. Soalnya kebetulan aku ada acara juga, sayang. Hai Mami DP, iya sayang. Mau all in Prabowo, mau all in siapa aja. Kalau aku mah tetep Pak Ganjar Mahfud, udah. Prinsipnya aku tuh tidak bisa dirubah. Kalau A, A, B, B itu aku. Jadi orang mau bicara apapun, tentang apapun, aku yang lebih mengenal dan aku yang lebih tahu. Jadi apalagi aku pernah ketemu langsung, apalagi aku tidak ada indikasi ya, karena aku tidak mencalonkan jadi caleg atau jadi siapa. Ya kalau masih kalau orang mau nyalek, orang mau ini, pilih ini ya, kasih ini, pilih itu ya. Kalau aku dari zaman kapan, dari zaman jebuk di Twitter, fans-fans aku ya tetap aku jawab. Di Instagram kalau sempet ya aku jawab. Sesempatnya aku jawab. Kalau misalkan ada acara sosial ya insya Allah kalau pas aku lagi sempet aku turun turun. Nggak harus jadi caleg seperti itu. Nggak harus jadi DPR. Nggak harus jadi apapun untuk kepentingan rakyat. Tidak menjadi siapapun aku tetap Dewi Persik punya rakyat. Tidak jadi siapapun aku tetap Dewi Persik yang merasa merakyat. Itu aku. Jadi kalau misalkan ada yang bilang bahwa Dewi Persik kok kamu mau nyalek ya, kok kamu ini enggak, dari tahun jebuk gue nggak nyalek tuh, tetap aja aku nyapa pemirsa, aku nyapa orang-orang yang ada di sini, aku juga nyapa di Instagram. Aku kalau kalian ngikutin jejaknya aku ini bukan buat anak-anak yang baru lahir ya, tapi kalau mereka terutama fans aku yang tahu aku